Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rasulullah kun ma'ana hissan wa ma'na wa ya ahlas salaf adrikuna. Para hadirin jamaah Masjid Al-A'raf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam kajian malam Rabu ini terakhir yang kita bahas adalah tentang hukum mengucapkan Assalamualaikum, menyampaikan salam ataupun membalas salam. Dan kita tahu bahwasanya hukum mengucapkan salam ini terbagi menjadi 5. Tergantung kepada siapa dia mengucapkan salam. Maka kata ulama, terkadang hukumnya itu bisa wajib, dan terkadang hukumnya bisa sunnah, terkadang hukumnya bisa mubah, hukumnya bisa haram, dan juga bisa makruh. Maka hukum mengucapkan salam yang pertama itu adalah wajib. Kapan mengucapkan salam ini wajib? Yang pertama, apabila kita membalas salam dari orang lain. Kalau ada orang muslim menyampaikan salam kepada kita, maka wajib bagi kita untuk membalas salam orang tersebut. Dan kata ulama, di dalam membalas salam orang lain ini terkadang hukumnya fardu ain dan juga terkadang hukumnya fardu kifayah. Fardu ain yakni kewajiban yang harus dilakukan oleh perorangan, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ini yang disebut dengan fardu ain. Seperti sholat 5 waktu, ini kan hukumnya fardu ain. Tidak bisa kita mewakilkan orang lain untuk melakukannya. Nah, kapan membalas salam ini hukumnya fardu ain? Kalau memang salam itu tertuju secara khusus kepada kita, ataupun disampaikan kepada kita seorang saja, di ruangan itu tidak ada orang lain kecuali kita, maka sekarang wajib bagi kita untuk menjawab salam orang tersebut. Ataupun mereka memberikan salam kepada kita secara khusus. Ramai orang seperti ini, lalu ada orang bilang terkhusus kepada fulan bin fulan, aku ucapkan kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka wajib bagi dia untuk membalasnya. Ini fardu ain para hadirin. Kalau seandainya salam itu disampaikan secara umum kepada para jamaah yang jumlahnya lebih daripada 1, maka hukum membalasnya adalah fardu kifayah. yakni untuk menggugurkan kewajiban tersebut hanya cukup dilakukan oleh 1 orang saja. Maka yang lainnya tidak perlu lagi untuk menjawabnya secara wajib. Tapi untuk keafdaliyahannya, untuk keutamaannya, alangkah baiknya apabila ada orang menyampaikan salam kepada para jamaah untuk dijawab oleh semua jamaah. Tapi untuk menggugurkan kewajiban menjawab salam boleh hanya dilakukan oleh satu orang. Ini yang disebut dengan fardu kifayah. Kita tahu bahwasanya fardu kifayah merupakan kewajiban yang dituntut untuk dilakukan oleh sekelompok orang.
Namun apabila dilakukan oleh satu orang, maka yang lainnya gugur dari kewajiban. Contohnya seperti sholat jenazah, ini kan fardu kifayah. Dalam satu kampung ketika ada orang yang meninggal, wajib bagi mereka semuanya untuk mensolati jenazah ini, untuk mengkafaninya, untuk memandikannya, untuk menguburkannya. Tapi kalau seandainya ada beberapa orang yang melakukan hal tersebut, yang lainnya gugur dari dosa. Tapi kalau seandainya semua orang tidak ada yang melakukannya, maka semuanya berdosa. Ada orang menyampaikan salam misalnya kepada para jemaah, jumlahnya ada beberapa orang, lalu tidak ada satupun yang menjawab salam tersebut, maka semuanya berdosa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama nih, hukum wajib mengucapkan salam, yaitu ketika kita membalas salamnya orang lain. Nah, yang kedua adalah ketika kita berada di dalam salat, wajib mengucapkan salam yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca doa tasyahud akhir. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ketika kita mengakhiri salat kita, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang wajib itu adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua ini hukumnya sunnah. Yang kedua, hukum mengucapkan salam ini adalah sunnah. Kapan hukum mengucap salam sunnah? Nah, tadi contohnya udah kita sampaikan tuh. Salam yang kedua dalam ibadah salat di akhir itu hukumnya sunnah. Dan juga ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, kalau kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, maka kita dianjurkan serta disunnahkan untuk menyapanya dengan mengucapkan Assalamualaikum. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaih." Apabila salah satu di antara kalian bertemu dengan saudaranya sesama muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu fayusallim alaihi aydan. Kalau seandainya mereka terpisahkan nih, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh pohon atau oleh dinding atau oleh batu yang besar, kemudian bertemu lagi, maka kembali lagi disunnahkan untuk mengucapkan salam ketika bertemu. Misalnya nih, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di masjid udah ketemu nih, udah mengucapkan salam, ngobrol sebentar di dalam masjid misalnya. Setelah itu keluar, yang satunya keluar dari pintu yang sebelah kanan saya, yang satunya keluar dari pintu sebelah kiri, kemudian bertemu di depan sana. Maka ketika bertemu lagi, sunnah untuk mengucapkan Assalamualaikum. Sunnah kembali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya setiap ada perpisahan kemudian bertemu lagi, sunnah untuk mengucapkan salam. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang kita temui itu adalah anak kecil, maka sunnah bagi kita untuk mengucapkan salam kepada mereka. Terkadang kita ketika bertemu dengan anak kecil, kita malas untuk mengucapkan salam kepada mereka karena kita itu adalah anak kecil. Apalagi mereka sedang bermain misalnya. Padahal dalam syariat itu tetap disunnahkan, bahkan dicontohkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditiru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini oleh sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya sahabat namanya Anas bin Malik.
Anas bin Malik ini selain sahabatnya Nabi Muhammad juga khadimnya Nabi Muhammad, pelayannya Nabi Muhammad. Jadi ketika Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, ibunya sahabat Anas ini membawa sahabat Anas yang ketika itu umurnya masih 10 tahun. Lalu kata ibunya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau datang ke kota Madinah. Banyak daripada penduduk kota Madinah yang menghampiri engkau dan memberikan kepada kamu hadiah. Dan aku adalah orang yang fakir, orang yang miskin, tidak memiliki apa-apa. Tidak ada barang yang bisa aku persembahkan kepada engkau sebagai hadiah. Maka dari itu aku ingin menjadikan anakku ini, Anas bin Malik, untuk berkhidmah kepada dirimu, untuk melayani kebutuhan engkau. Apabila kamu perlu sesuatu, maka tinggal engkau gunakan jasanya Anas bin Malik ini." Ketika itu umurnya masih 10 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga terkenal sahabat Anas bin Malik ini sebagai khadimu Rasulillah, pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, dari umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. 10 tahun sahabat Anas melayani dan berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat, umurnya Sayyidina Anas masih 20 tahun. Nah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, jadi suatu ketika beliau berjalan dan melewati anak-anak kecil. Fasallama alaihim, kemudian beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu. Assalamualaikum, kata sahabat Anas. Kemudian setelah itu beliau berkata kepada orang yang di sekitarnya, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu." Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan apa yang sekarang saya lakukan ini. yakni mengucapkan salam bahkan kepada anak kecil. Dan ini menunjukkan betapa besarnya ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau memulai salam, mengucapkan salam bahkan kepada anak kecil sekalipun. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum adabnya ini, karena nanti ada adab ya tentang siapa yang lebih pantas memulai salam. Siapa yang lebih pantas memulai salam itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu adabnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang bertemu, maka siapa yang lebih pantas untuk memulai salam, kata Nabi Muhammad, anak kecil harus memulai salam ketika bertemu dengan orang tua. Walaupun boleh saja orang tua memulai salam, tapi adabnya anak kecil yang memulai salam ketika bertemu dengan orang tua. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimus saghiru 'alal kabir. Yang kecil memulai salam kepada yang besar. Wal mashi 'alal qa'id. Orang yang berjalan memulai salam kepada orang yang duduk. Kalau kita berjalan, kemudian ada orang yang sedang duduk, maka adabnya yang memulai salam adalah yang berjalan. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit kepada yang lebih banyak. Mana rombongan yang sedikit, maka dia adabnya memulai salam kepada yang lebih banyak. Di dalam riwayat yang lain, ar-rakibu 'alal mashi, orang yang berkendaraan memulai salam kepada orang yang berjalan. Ini adabnya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya seharusnya kan anak kecil itu yang mengucapkan salam, memulai salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ini sebagai ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada anak kecil beliau mau memulai salam. Nah, karena memang bila ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang afdal itu juga, yang paling banyak pahalanya adalah orang yang memulai salam. Nah, walaupun hukum memulai salam ini sunnah, menjawabnya wajib. Hukum memulai salam apa Bapak Ibu? Sunnah. Menjawabnya wajib. Nah, tapi dalam keadaan seperti ini kata ulama, pahala sunnah lebih unggul daripada pahala wajib. Secara umum yang namanya ibadah wajib itu jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada ibadah sunnah, betul? Kita tadi salat maghrib, setelah itu kita salat ba'diyatal maghrib, betul? Pahala mana yang lebih besar? Maghribnya atau ba'diyatal maghribnya? Maghribnya lebih besar karena itu wajib. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billah man bada'ahum bis salam. Sesungguhnya orang yang paling utama kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang terlebih dahulu memulai mengucapkan salam di antara mereka. Ketika bertemu, mana yang mau mengucapkan salam duluan, dialah yang paling utama di hadapan Allah. Dialah yang paling baik. Karena terkadang orang ini kan agak gengsi untuk nyapa duluan. Betul atau enggak Bapak Ibu? Pokoknya kata dia, kalau aku tidak disapa, tak ada aku nyapa katanya. Orang itu ketika udah mau memulai di dalam menyapa orang lain, mengucapkan salam, itu berarti kan udah ada ego. Udah ada kesombongan di dalam hatinya para hadirin. Makanya di sini dia mendapatkan pahala yang lebih banyak. Nah, dan juga dengan salam yang dia ucapkan, dia menyebabkan orang lain ini wajib menjawabnya dan dapat pahala dengan jawaban itu. Kalau dia tidak mengucapkan salam kan dia tidak mendorong saudaranya untuk menjawab salam. Tapi karena dia mengucapkan salam, akhirnya mau tak mau orang ini harus menjawabnya. Dan juga kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-badi'u bis salam bari'un minal kibri. Orang yang memulai salam maka ia telah terbebas dari sifat sombong. Itu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah hukumnya kita mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara kita sesama muslim. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin bertamu dan ingin meminta izin untuk masuk ke rumah orang lain, maka kita sunnah untuk meminta izin dengan mengucapkan salam. Kalau mau bertamu ke rumah orang lain, maka sunnah bagi kita untuk memanggil tuan rumahnya itu dengan mengucapkan Assalamualaikum, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah selain rumah kalian kecuali kalian telah meminta izin dan telah mengucapkan salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Ini lebih baik untuk kalian kata Allah, supaya kalian tergolong daripada orang-orang yang ingat. Kalau kita udah mengucapkan salam Ustaz, ternyata tidak ada jawaban dari tuan rumah, apakah kita boleh masuk? Tidak ada jawaban. Kita udah minta izin, Assalamualaikum, izin masuk misalnya. Tidak ada orang, tidak ada jawaban. Apakah kita boleh masuk dengan tanpa izin ke rumah orang lain? Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Kalau tidak ada orang di dalam rumah itu, fala tadkhuluha, jangan kalian masuk. Jangan masuk ke rumah orang kecuali kalau sudah dapat izin. Bahkan wa in qila lakum irji'u farji'u.
Kalau tuan rumahnya bilang kembali, balik, jangan datang sekarang, farji'u, maka kembali. Jangan maksa untuk masuk ke rumah orang lain dengan tanpa izin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat Anas bin Malik ini tentunya termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad. Karena beliau memang dari kecil berkhidmah kepada Rasulullah. Jadi wajar kalau banyak hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh beliau. Salah satunya cerita ini dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata bahwasanya salah satu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah berkunjung ke rumah sahabat-sahabatnya. Lebih-lebih mereka yang berasal dari kota Madinah. Sahabat Ansar sering dikunjungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kalau Nabi Muhammad sudah datang ke rumahnya mereka, maka anak-anak akan datang kepada Rasulullah, diam di sekeliling Nabi Muhammad, dan Rasulullah akan mendoakan kepada mereka dengan doa-doa yang baik. Ini kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini datang ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah, salah satu sahabat dari kalangan Ansar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di depan pintu rumahnya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi Muhammad. Sahabat ini dengar nih Bapak Ibu, sahabat Sa'ad bin Ubadah, cuman tidak dijawabnya dengan suara yang nyaring, tapi dia menjawabnya dengan suara yang pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau bertamu ke rumah orang maka akan mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Kalau salam pertama tidak dijawab, diulangi lagi sampai 3 kali. Kalau 3 kali tidak dijawab, maka akan pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini salam pertama padahal didengar tuh, cuman tidak dijawabnya dengan nyaring. Sahabat ini tahu yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar salam Nabi Muhammad, dia balasnya dengan pelan. Kenapa kok dibalas pelan? Ini namanya ngeprank Nabi Muhammad. Hah? Betul? Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya oleh sahabat ini kembali lagi dijawab dengan suara yang pelan. Rasulullah tidak dengar. Diulangi lagi oleh Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lagi dengan suara yang pelan. Akhirnya Rasulullah mau balik, 3 kali tak ada jawaban. Balik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah mau pulang, baru dibuka oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, jangan pulang, sesungguhnya aku mendengar salammu dari pertama dan aku menjawabnya dengan suara yang pelan, agar supaya salammu engkau ulangi terus. Kau pengen mendapatkan berkah dari ucapan salam engkau. Semakin banyak engkau mengucapkan salam, harapanku semakin banyak keberkahan yang aku peroleh. Salam berdoa, doa keselamatan, doa rahmat, doa berkah. Kau pengen dapat itu ya Rasulullah. Ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajak masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dijamu oleh sahabat ini. Rasulullah diberikan makanan. Setelah itu Rasulullah berdoa. Apa poin yang ingin kita ambil dari kisah ini? Bahwasanya adab ketika kita ingin bertamu ke rumah orang lain untuk mengucapkan salam. 3 kali batasannya. 3 kali tidak dijawab, balik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dicontohkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, sunnah mengucapkan salam. Yang ketiga adalah ketika kita berziarah ke kuburan ataupun kita lewat di pemakaman muslimin. Kalau kita lewat di pemakaman orang Islam, maka kita jangan hanya cuman lewat, tapi kita sunnah untuk mengucapkan salam kepada mereka.
Nah, karena mereka sebenarnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sadar dengan kedatangan orang ke pemakamannya, sadar. Orang yang meninggal itu sadar. Hanya saja sekarang mereka terhalangi untuk bisa langsung menyapa kita. Karena udah beda alam. Dulu di peperangan Badar yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Di peperangan Badar ini banyak daripada pemuka orang kafir Quraisy itu yang mati. Salah satu di antaranya adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini yang paling memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan tangannya atau dengan lisannya. Itu matinya di peperangan Badar. Setelah peperangan selesai, kemudian mayat-mayat orang kafir itu dikumpulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak kepada mereka, "Wahai Abu Jahal, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan," dari kalangan orang-orang kafir itu, "apa yang kamu rasakan sekarang?" kata Nabi Muhammad. "Bukankah kamu melihat bahwasanya apa yang Allah janjikan kepada aku itu benar, dan apa yang Allah ancam kepada kalian itu benar? Agama yang hak itu adalah agama yang aku bawa. Tuhan yang hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian sembah selama ini adalah perkara yang batil. Sekarang kau telah menyadarinya." Ini bimana kalam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Umar ngomong ke Nabi Muhammad. Dia bilang, "Ya Rasulullah, engkau berkata kepada mereka sedangkan mereka telah meninggal, mereka telah mati ya Rasulullah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, sesungguhnya pendengaran dia dengan pendengaranmu itu tidak jauh beda. Artinya sebagaimana engkau mendengar apa yang aku sampaikan kepada mereka, mereka pun juga mendengar. Hanya saja mereka sekarang tidak bisa menjawabnya." Dengar mereka. Nah, bahkan kita pernah mendengar riwayat hadis bahwasanya orang itu ketika dimakamkan mendengarkan suara sendal orang yang mengikutinya. Didengar para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita kalau lewat di kuburan dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan ucapan doa salam kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, secara khusus kepada Sayyidah Aisyah. Doa salam ini diajarkan oleh Nabi Muhammad secara umum kepada kita sebagai umatnya. Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, kalau kamu menziarahi kuburan, maka baca doa ini, doa salam." Gimana bunyinya? "Assalamu ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun." Assalam, keselamatan untuk penduduk kuburan dari kalangan orang yang beriman dan orang yang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat untuk orang yang mendahului kita dan orang yang datang di belakangan nanti. Dan insya Allah kita akan menyusul kepada kalian. Ini doa. Banyak riwayatnya ya. "Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. As'alullah lana wa lakumul afiyah." Ya kan? Paling tak ada nih para hadirin kalau tidak hafal yang panjang kayak gini, nah kita bilang "Assalamualaikum ya ahlal kubur." Bilang gitu aja. Ucapkan salam kepada mereka. Ini hukumnya sunnah. Nah, maka hukum mengucapkan salam yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Dan yang ketiga adalah mubah. Kapan mengucapkan salam ini hukumnya mubah? Kalau salam itu kita sampaikan kepada wanita yang sudah tua, yang sudah tidak ada potensi timbulnya fitnah ketika kita mengucapkan salam kepada mereka, maka ini hukumnya mubah. Dan yang keempat, hukumnya haram.
Mengucapkan salam para hadirin hukumnya haram. Kapan? Yang pertama kata ulama, kalau salam itu diucapkan kepada orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani ataupun yang lainnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian menyapa orang Yahudi dan orang Nasrani dengan mengucapkan salam. Walaupun terjadi nanti perbedaan pendapat antara ulama, tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya haram. Maka kita jangan memulai salam, jangan menyapa mereka dengan mengucapkan assalamualaikum, orang-orang yang kafir itu. Kalau mereka yang mengucapkan salam untuk kita gimana Ustaz? Sebagaimana pertanyaan sebagian jemaah kemarin. Kalau ada orang kafir yang mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kita, kan lebih-lebih kita di Indonesia, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kebiasaan ucapan-ucapan umat Islam itu dilakukan juga ataupun diucapkan juga oleh orang-orang yang non muslim. Bahkan biasanya mereka bilang alhamdulillah, bilang astagfirullah. Ada enggak yang kayak gitu? Ada, saya pernah melihatnya, mendengarnya. Nah, dan mereka juga biasa ketemu dengan kita mengucapkan assalamualaikum. Nah, lalu apa yang harus kita jawab? Apakah kita membalas salam mereka dengan mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang juga diriwayatkan oleh sahabat Anas. Nabi Muhammad bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Apabila ada ahlul kitab, yakni orang non muslim mengucapkan salam kepada kalian, maka balaslah dengan mengucapkan wa alaikum. Balas dengan mengucapkan wa alaikum. Nah, dan larangan menyapa orang non muslim itu adalah ketika kita menyapanya dengan mengucapkan assalamualaikum ya. Tapi kalau kita menyapa mereka dengan ucapan yang lain, misalnya selamat sore, selamat pagi, selamat malam, maka itu tidak apa-apa para hadirin. Yang dilarang itu kalau kita menyapa mereka dengan mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau kita mau menyapanya dengan kalimat-kalimat yang lain, maka itu tidak masalah. Tentang menyapa mereka dengan ucapan salam mereka, kan terkadang ada tuh ucapan salam mereka kan, maka itu terjadi khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kan ada ucapan salam atau apa kayak gitu tuh. Apakah boleh kita mengucapkan salam dengan cara ucapan salam mereka? Terjadi khilaf antara ulama. Yang lebih hati-hati, jangan ucapkan salam dengan tata cara salam mereka. Jangan kita ucapkan salam dengan tata cara salamnya kita, ataupun jangan kita ucapkan salam dengan tata cara salam mereka. Cukup kita bilang selamat pagi, selamat siang. Sapa mereka dengan ucapan sapaan yang umum saja. Jangan yang khusus di agama kita ataupun khusus di agama mereka. Nah, dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada sekelompok orang yang di dalamnya itu bercampur antara non muslim dan orang Islam. Biasanya kan ada perkumpulan nih di sekolahan, dan di situ misalnya bukan hanya orang Islam yang berkumpul, non muslim pun juga ada, dan kita ingin menyampaikan sesuatu. Apakah boleh kita mengucapkan assalamualaikum kepada mereka? Maka kata ulama boleh, tidak apa-apa. Kalau seandainya bercampur antara non muslim dengan orang muslim di satu tempat, lalu kita ingin menyapa mereka semuanya dengan mengucapkan assalamualaikum, kata ulama tidak apa-apa. Yang penting niat kita salam ini hanya kita tujukan kepada orang yang muslim di antara mereka, bukan saya tujukan kepada orang yang non muslim atau secara umum kepada semuanya. Enggak, aku sampaikan kepada mereka yang ada sekarang nih. Cuman niat saya hanya terkhususkan untuk yang
muslim. Nah, karena ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marra bi majlisin fihi akhlaqun minal muslimina wal musyrikina abadatil awsani wal yahudi fasallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah lewat di suatu perkumpulan yang di situ bercampur antara muslim, musyrik, penyembah berhala, orang Yahudi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Nah, ini hukumnya haram ya, mengucapkan salam kepada orang non muslim. Tidak boleh. Ya, kecuali kalau berkumpul itu tadi, bercampur antara mereka dan umat Islam. Yang kedua, mengucapkan salam kepada wanita yang masih muda. Ya, mengucapkan salam kepada cewek yang masih muda, lebih-lebih kalau ceweknya cantik. Dan dia dengan kita tidak ada ikatan mahram. Nah, ini haram kapan? Kalau dikhawatirkan terjadi fitnah. Kalau bisa menimbulkan fitnah dengan mengucapkan salam kepada mereka, maka hukumnya haram. Arti fitnah di sini ya, menimbulkan syahwat atau terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dengan hal tersebut maka ini hukumnya haram. Tapi kalau seandainya tidak terjadi fitnah Ustaz, aman, yakin 100% tidak akan terjadi fitnah, maka hukumnya makruh. Mengucapkan salam kepada wanita yang masih muda, yang masih cantik. Karena walaupun aman dari fitnah, tapi tetap tidak disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada wanita yang tidak mahram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali kalau seandainya kita ada hajat ya. Ada hajat. Tadi itu yang makruh. Kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, ada wanita cantik lewat lalu kita assalamualaikum. Ini yang haram. Tidak ada hajat, tidak ada butuh, kita tidak ada keperluan apa-apa dengan dia. Tapi kalau seandainya kita mau ketemu dengan orang nih masih muda, aman dari fitnah, kita ada urusan penting bersama dia, maka ketika bertemu mengucapkan salam, kata ulama mubah saja, bahkan bisa sunnah. Kalau memang aman dari fitnah dan ada kebutuhan, ada hajat, ada keperluan. Tapi kalau seandainya tidak ada kebutuhan, walaupun aman dari fitnah, hukumnya makruh. Kalau ada potensi timbul fitnah, maka hukumnya haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana disebutkan oleh sahabat perempuan yang bernama Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di masjid pada satu hari dan ada sekelompok wanita sedang duduk di sana. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya dengan mengucapkan salam. Nah, ini dalil. Ketika ada keperluan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Atau kata ulama, di sini kan tidak ada keperluan itu. Tapi kalau seandainya wanitanya itu lebih daripada satu, banyak, maka tidak apa-apa karena aman dari fitnah. Tapi kalau satu wanitanya sendiri lalu kita mengucapkan salam, maka di sini yang bisa haram ataupun makruh. Kalau ramai enggak, atau kalau kepada satu orang tapi punya hajat, punya perlu, yang penting aman dari fitnah. Nah, ada Ummu Hani binti Abi Thalib, beliau mengatakan dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi fawajadtuhu yaghtasilu fasallamtu alaihi. Satu ketika aku menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada perlu nih seorang wanita. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, beliau mengucapkan salam dan Rasulullah tidak mengingkari itu. Nah, dan yang terakhir hukum mengucapkan salam adalah makruh.
Kapan kita dimakruhkan mengucapkan salam? Dimakruhkan mengucapkan salam ini para hadirin kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang baca Al-Quran, sedang sibuk baca Al-Quran, kita mengucapkan salam. Ada orang lagi adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, haram. Atau orang lagi makan, makruh ya, makruh. Kalau ada orang lagi makan, ada orang lagi ada di WC, kita mengucapkan salam kepada mereka. Ini hukumnya makruh. Orang lagi salat, assalamualaikum, kita ucapkan salam. Ini adalah keadaan yang dimakruhkan kita mengucapkan salam. Maka dari itu kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan akan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keselamatan, kesejahteraan, rahmat dan berkah untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab.